Oke, sekarang saya sudah di tol Cikampek ya menuju Kalimalang. Nanti saya akan keluar di Pondok Gede, karena bengkelnya itu ada di sekitaran Kalimalang. Saya masih berada di kilometer berapa nih? Kilometer 20. Kilometer 20. Alhamdulillah rame lancar nih ya. Masih rame lancar, cuman saya sedikit untuk di tol Cikampek itu saya sering ngeluh. Bukan ngeluh sih, lebih kepada kurang nyaman aja karena kondisi jalan itu di jalur cepatnya ini, entah itu dari Jakarta Cikampek ke Jakarta atau dari Jakarta ke Cikampek, dia itu bergelombang dan banyak tambal-tambal sulam ya. Sebenarnya untuk sekelas tol seperti ini mah harusnya sudah tidak ada yang namanya gelombang-gelombang kayak gitu ya, tapi nggak tahu lah, itu sendiri ya. Makanya kadang saya lebih memilih itu di jalur ke-3 ya. Ini jalur yang ini, saya di sini jalurnya itu lebih soft, lebih lembut, aspalnya lebih rapi, lebih rata dibanding yang paling kanan. Dan menurut saya jalur ini, jalur ketiga, ini terlepas dari jalur paling cepat ya, paling kanan, bagi saya pribadi ini jalur yang menurut saya itu paling aman menurut saya, dibanding kita tetap di jalur cepat selama perjalanan, terus di jalur cepat itu buat saya, dari pengalaman saya berkendara itu kurang aman. Saya lebih memilih di jalur ketiga atau satu jalur sebelum jalur cepat. Kenapa? Karena kalau di jalur 3 nih, kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di depan kita secara mendadak, atau entah itu pengereman atau kejadian apa ya, amit-amit ya, mudah-mudahan nggak selalu selamat di perjalanan ya, namanya karena musibah kita nggak ada yang tahu. Setidaknya kalau kita di jalur ini, kita tuh punya dua pilihan untuk bermanuver. Secara cepat, yaitu bisa pilihan ke kiri atau ke kanan jikalau di saat memang ada kendaraan di depan kita yang tiba-tiba ngerem mendadak, yang sekiranya kita tidak bisa untuk menghindar, sekiranya kita sangat tipis untuk menghindar. Jadi kita bisa berpikir secepat mungkin untuk action, untuk manuver ke kiri atau ke kanan. Beda dengan kalau kita di lajur paling kanan. Kalau di paling kanan kita punya cuman dikasih satu pilihan option, yaitu menghindar ke kiri, karena kalau ke kanan kita tahu sini ada pembatas jalan. Nah, itu sih pandangan saya, logika saya yang saya ambil. Jadi saya lebih memilih di jalur yang satu jalur sebelum jalur cepat atau jalur 3, bukan di jalur kendaraan-kendaraan besar ya. Ya, di sini sepertinya ada kemacetan. Nggak tahu nih ada macet apa ini di depan ini. Mungkin biasanya sih perbaikan jalan, teman-teman. Perbaikan jalan di tol yang ya nggak pernah kelar-kelar. Selalu ada. Dan sebagai seorang driver, saya untuk masalah kesabaran di jalan ya sudah, alhamdulillah teman-teman, sudah terlatih lah. Ingat ya teman-teman, meskipun jalan macet atau tersedia seperti ini, jalan lancar, utamakan, saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga jarak kering. Jarak kering artinya kita memberi ruang, memberi waktu kita untuk menghindar jika ada sesuatu depan yang mendadak, kita bisa bermanuver dengan selamat dan memberikan pengereman yang maksimal, tidak
tidak secara buru-buru, pengereman yang halus, karena pengereman yang halus itu berpengaruh nanti kepada konsumsi bahan bakar. Itu nanti di Eco Green itu nanti ada penjelasannya. Jadi kalau kondisi kayak begini ya kita tetap jaga jarak, berhenti pun sebisa mungkin ya kelihatan nomornya, ya kelihatan nomor depannya itu sudah aman. Karena beberapa kasus kalau kita terlalu dekat dengan kendaraan depan, apalagi mobil itu truk ya teman-teman, truk gede muatan besar, itu ada beberapa saat itu dia mundur dulu sebelum dia jalan lagi, apalagi kalau kondisinya menurun. Jadi ini pentingnya kita menjaga jarak kepada kendaraan depan saat entah itu berhenti, entah itu jalan tersendat seperti ini, apalagi dalam keadaan lancar ya teman-teman. Alasannya cuma satu, memberi ruang, memberi kesempatan kita untuk menghindar, memposisikan yang tempat yang lebih aman, itu aja. Oh, seperti ini teman-teman. Ini kondisi yang mobil putih ini, dia ngasih sen cuma dadakan teman-teman. Ini nggak boleh patut dicontoh teman-teman. Ini salah satu contoh yang real yang saya dapat. Inilah video ini saya buat tuh seperti ini teman-teman tujuannya. Jadi apa yang saya dapat di jalan ini saya akan ulas. Jadi seperti tadi itu dia memberi sen secara tiba-tiba dan kondisi bodi mobilnya itu sudah masuk ke jalur saya. Itu tidak dibenarkan, dimana sen itu dinyalakan sebelum kendaraan itu berbelok. Kalau tadi kan dia belok, dia berbarengan dengan sen, jadi memberikan rasa kaget ya. Saya seperti tadi itu saya sebenarnya sempat kaget ya, karena tiba-tiba dia langsung belok. Nah itu teman-teman, hal-hal yang sepele itu yang harus teman-teman hindari di jalan. Karena apa? Pertama, secara attitude di jalan itu kurang baik teman-teman. Kedua, untuk keselamatan juga itu kurang memicu. Nah, jadi ada potensi kecelakaan nantinya di situ. Iya, jika yang mobil di belakangnya itu mempunyai attitude yang baik atau sabar. Beda cerita kalau yang mobil di belakangnya itu mempunyai temperamen yang tinggi atau mobil yang besar dengan pengereman yang butuh jarak yang panjang, itu nanti bisa kehantem, kena, atau minimal dia diklaksonin, marah-marahin sama mobil belakang. Jadi hal seperti itu harus dihindari teman-teman. Jadi kita di jalan juga kita harus mempunyai attitude di jalan. Karena komunikasi kita di jalan itu, mobil antar mobil itu cuman apa teman-teman? Klakson, terus kode-kode di jalan ya, klakson, terus lampu sen, sinyal-sinyal lampu, hanya itu komunikasi kita dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi kita harus peka, dan kalau bisa, kalau sudah bisa memahami gestur antara pergerakan kendaraan itu lebih baik teman-teman, lebih bagus. Kadang-kadang kita sudah tahu nih, ini mobil akan belok ke kiri walaupun tanpa ngesen, tapi kita sudah bisa pahami, kita sudah tahu, dan itu benar. Nah kalau untuk kali itu pastinya sudah harus banyak di jalan ya teman-teman. Jadi nanti lebih tajam feelingnya. Ini masih macet teman-teman. Untuk jalur truk bis juga sedikit ramai lancar. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kalau kondisi seperti ini sebaiknya gigi masuk gigi atau netral sih teman-teman gitu. Ya kalau untuk saya sih fleksibel ya. Kalau untuk saya menggunakan mobil sekarang ini kan mobil Matic, saya lebih senang untuk saat berhenti ya saya netralkan. Di samping menghemat energi, menghemat BBM juga, itu lebih membantu kaki kita untuk relax. Ya itu sih kondisi gimana kebiasaan teman-teman di jalan. Tapi kalau untuk dari segi keamanan,
kalau saat berhenti di netral itu lebih aman dibanding kita pada posisi masuk personal lane. Ya banyak teman-teman yang saya ulas tadi seperti ini, dia masuk jalur baru ngesen, atau di berbarengan dia masuk jalur baru ngesen, tuh seperti itu teman-teman. Ini sangat berbahaya teman-teman. Oke, kayaknya sepertinya ini truk-truk ini, abang-abang ini pada buru-buru teman-teman. Nah sekali lagi kita selalu jaga jarak, tidak apa-apa teman-teman, mau disalip seperti apapun, yang penting kita harus memberikan jarak. Selalu jaga jarak, itu kunci utamanya. Alhamdulillah selama 11 tahun saya berkendara, saya sebagai driver di sebuah perusahaan ini, alhamdulillah banget belum pernah yang namanya saya menabrak ataupun ditabrak. Ini jujur teman-teman. Jadi karena saya berprinsip keselamatan itu sesuatu yang direncanakan teman-teman. Ya ini ada iring-iringan ambulan, kita harus memberikan jalan, ruang, kita ambil sen kiri, berikan mereka ruang. Ini di belakang saya ada ambulan, berikan sen kiri teman-teman. Kalau ada ambulan sudah ada kondisi seperti ini, biarkan dia jalan ya. Dan ini teman-teman, kalau ada ambulan iring-iringan, usahakan kita nggak usah ikut-ikutan lah, karena itu sangat berbahaya teman-teman. Dengan jarak seperti itu, dengan jarak sedekat itu, dengan kecepatan yang tinggi, kalau kita memang bukan ahlinya, nggak sering-sering ikutin ambulan, itu sangat berbahaya. Jangan pernah mencoba ikut-ikut iringan teman-teman, dan itu sudah melanggar, karena safety-nya itu dari jarak pun sudah tidak aman. Lebih baik kita selamat sampai tujuan, walaupun tidak ada perjalanan di jalan itu bukan perlombaan ya, siapa yang cepat dia menang, siapa yang penting tujuannya kita cuma satu, selamat, mencari selamat. Jangan sampai kita buru-buru tapi kita tidak menemukan tujuan yang kita inginkan, ya kan. Selalu jaga jarak, dan selalu jaga jarak. Fokus. Selalu sering-sering lihat spion kanan kiri belakang beberapa detik sekali, karena itu supaya kita tahu mobil mana yang terdekat dengan kita, kemana kita harus bermanuver jika ada keadaan darurat. Itu harus sering-sering kita lihat teman-teman. Saya baru sampai Bekasi Barat teman-teman. Bekasi Barat ya, ada bis yang masuk jalur kanan teman-teman, itu sangat tidak disarankan. Tapi dalam kondisi seperti ini ada catatan, ya mungkin fleksibel, dia juga mencari kecepatan waktu, tapi untuk aturannya itu tidak diperuntukkan untuk bis ya. Ya kita tahulah semua punya kepentingan. Truk depan muatannya terlalu tinggi seperti teman-teman, agak bahaya juga. Kalau untuk menemui hal-hal kayak gini, lihat truk yang tinggi besar dengan muatan yang kelihatan tidak seimbang, mendingan sekali lagi kita harus jaga jarak teman-teman, kalau bisa untuk mendahului. Ya, saya akan mendahului lewat sebelah kanan teman-teman. Nah, dia ada truk, kita send dulu teman-teman, kasih pemahaman kepada kendaraan belakang untuk paham kalau kita akan ke kanan, baru kita akan masuk ke kanan.
Saya mau mendahuluin truk ini aja teman-teman di lajur kanan, karena saya kurang suka ya berada atau terlalu dekat-dekat dengan truk bermuatan seperti ini. Ya untuk cari selamat aja teman-teman, nyari hal-hal yang tidak diduga kan, takutnya pengikatannya kurang kencang atau barang yang kurang kencang tiba-tiba lepas dari truk, langsung secara langsung bisa menghantam kaca depan kita kan. Selalu jaga jarak teman-teman. Jarak di layar dengan jarak realnya itu agak beda ya teman-teman. Agak terlihat jauh. Ya, iring-iringannya masih lancar sekali ini di jalan rayanya. Sekali lagi saya bilang, kondisi di jalur cepat ini tidak sebagus di jalur 1 dan jalur 2 dan 3. Nggak tahu kenapa perbaikannya seperti ini, saya juga nggak ngerti teman-teman. Tidak pernah ada perubahan. Mungkin biar gak ngantuk kali driver-drivernya teman-teman. Jadi ada guncangan di mobil jadi gak ngantuk. Tapi nggak tahu lo tujuan apa. KM 10 ini di Cikunir teman-teman, pisahan tol masuk Jor, Apartemen Mini arah Tanjung Priok. Saya nanti akan keluar di Pondok Gede teman-teman, masih jauh lumayan. Nanti untuk beberapa video-video ke depan saya akan buatkan gimana posisi yang baik saat berkendara supaya tidak fatigue. Fatigue di sini lelah ya teman-teman. Ada istilah fatigue, kelelahan dalam berkendara. Satu persatu nanti akan saya buatkan videonya. Saya akan buatkan penjelasannya.